Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Umadana Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum Islam ila yaumiddin. Yang kami hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Manajemen Strategi, Bapak Roni Aprianto SE MPD, serta teman-teman yang berbahagia. Yang pertama dan utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga dapat hadir dalam perkuliahan ini dengan keadaan yang sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Yang selanjutnya, sholawat serta salam tidak luput kita aturkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang syafaatnya kita nanti-nantikan di yaumul akhir kelak. Amin. Baik, di sini kami dari kelompok 6 yang beranggotakan yang pertama Andilia Dia Ayu, yang kedua Fajar Atriani, yang ketiga saya sendiri Marco Dwi Nugroho. Di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang proses perumusan dan jenis-jenis strategi dasar induk. Baik, ada beberapa yang akan kami sampaikan. Yang pertama tentang pengertian dari strategi dasar induk. Istilah strategi dasar induk ini merupakan terjemah dari kata grand strategi atau master strategi atau bisnis strategi. Strategi induk ini adalah suatu pendekatan umum yang bersifat komprehensif atau menyeluruh yang berperan sebagai penuntun kegiatan utama suatu perusahaan dalam rangka mencapai tujuan dan berbagai sasarannya. Strategi induk ini memberi landasan, arah, dan tujuan tentang cara-cara yang dapat digunakan untuk mencapai sasaran jangka panjang perusahaan. Strategi induk ini mempunyai upaya untuk pengkoordinasian dan sekaligus untuk mempertahankan arah bagi pencapaian tujuan jangka panjang perusahaan. Baik, terus dari tahapan-tahapan perumusan strategi di sini ada langkah-langkah perumusan strategi menurut Rothwell. Langkah yang pertama yaitu penetapan visi, misi, dan tujuan. Yang kedua, mengidentifikasi strategi dulu dan sekarang. Yang ketiga, langkah mendiagnosis kinerja dulu dan sekarang. Yang selanjutnya, menetapkan tujuan. Yang kelima, analisis SWOT dan perumusan strategi. Yang keenam, yaitu kembangkan dan evaluasi strategi alternatif dan pilihan strategi. Baik, selanjutnya ada jenis-jenis strategi induk. Yang pertama ada diversifikasi terkonsentrasi, yang kedua diversifikasi konglomerasi, strategi putar haluan, strategi divestasi, strategi likuidasi, strategi bajopci, strategi joint venture, strategi analisis strategik. Baik, selanjutnya ada matriks SWOT dikembangkan berdasarkan analisis SWOT yang akan menghasilkan beberapa pilihan strategi. Yang pertama ada strategi OS atau peluang kekuatan. Strategi ini memanfaatkan peluang yang ada dengan jalan mengoptimalkan kekuatan internal perusahaan. Yang kedua, strategi OW atau peluang kelemahan. Strategi ini menitik beratkan pada memperbaiki kelemahan perusahaan dengan cara mengambil manfaat dari peluang yang ada. Lalu ada strategi TS atau ancaman kekuatan. Strategi ini menggunakan kekuatan perusahaan dengan menghindari ancaman yang ada. Lalu yang terakhir ada strategi TW atau ancaman kelemahan. Strategi ini mengatasi kelemahan yang ada. Strategi TS atau ancaman kekuatan. Strategi ini menggunakan kekuatan perusahaan dengan menghindari ancaman yang ada. Lalu yang terakhir ada strategi TW atau ancaman kelemahan. Strategi ini mengatasi kelemahan yang ada dengan cara menghindari ancaman. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Fajar. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan penyusunan matrik. Yang pertama, manajemen sendiri atau bersama dengan konsultan melakukan identifikasi dan inventory terhadap kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan yang diperkirakan mempengaruhi masa depan perusahaan selama kurang lebih 5 tahun ke depan. Yang kedua, manajemen mendeteksi lingkungan bisnis makro dan mikro yang memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan. Lalu memberikan bobot pada masing-masing indikator dengan cara membandingkan peran satu indikator dengan indikator lainnya. Yang ketiga, manajemen merumuskan pilihan strategi
yang dapat diimplementasikan dengan cara melakukan refleksi atas berbagai kombinasi dari indikator SWOT, kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang telah ditemukan. Kemudian manajemen memberikan penilaian terhadap besar kecilnya sumbangan atau hambatan yang diberikan oleh masing-masing indikator tersebut terhadap pencapaian tujuan perusahaan. Nah, mungkin itu tadi penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.